Baik, selanjutnya ada continuous statement. Em, Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya continuous statement ini akan sering kita jumpai ketika menggunakan for loop dan dikombinasikan dengan if conditional. Nah, jadi fungsi dari continuous statement ini adalah dia akan skip suatu iterasi ketika dia menjalankan fungsi continue. Langsung kita contohkan. Saya punya for I, variabelnya I in range 1 sampai 10. Oke. For I in range 10 aja. Jadi mulainya dari 0, berhentinya di 9. Total 10. Print variabel I. Nah, maka kita akan mendapatkan ini ya, 0 sampai 9. Nah, kemudian di sini kita gunakan ya, ketika misalkan i-nya sama dengan 5. If i sama dengan 5, continue. Artinya apa? Ketika iterasi kelima, dia akan langsung ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan kode di bawahnya ya. Kalau di bawah sini ada banyak kode gitu, nah dia akan tidak tereksekusi ketika di iterasi i sama dengan 5. Nah, kita coba lihat ya. Nah, bisa dilihat bahwa 0, 1, 2, 3, 4 langsung skip ke 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian ada lagi pass statement. Nah, ini agak berbeda dari continue. Kalau pass statement itu dia ya sudah gitu, lanjut aja bos gitu. Sebenarnya sama aja ya, seperti halnya tidak ada kode apa-apa. Nah, biasanya ini digunakan kalau misalkan suatu kondisi kosong gitu. Nah, kita pakai pass. Nah, jadi gini, misalkan kita gabungkan ini dengan else ya, else. Jadi si printnya ini ya kita pindahkan ke dalam else. Kita pindahkan dia ke dalam else. Nah, jadi dia akan menjalankan ya ketika i-nya sama dengan 0, maka dia tidak sama dengan 5 kan. Berarti dia menjalankan ini. Ketika i sama dengan 1, dia tidak sama dengan 5, maka dia langsung ke sini. Ketika i sama dengan 5, nah langsung skip gitu. Dan tetap lanjut gitu. Nah, walaupun di sini kita coba lihat ya. Kita coba lihat misalkan kita ada sesuatu. Nah, lihat. Di 5 itu dia tetap dijalankan. Beda tadi dengan continue. Kalau continue udah kena continue, dia nggak akan jalan kode di bawahnya. Jadi flow-nya seperti itu. Ada yang namanya break statement. Nah, kalau break statement itu untuk menghentikan loop biasanya break gitu ya. Jadi kita di sini print i. Ketika sampai di i sama dengan 5, dia akan berhenti. Gitu. Udah ke print nih i-nya 5, dicek, oh iya benar, langsung di break. Gitu. Nah, tadi mungkin ada yang penasaran, ini ada operasi apa ini? Persen ya. Persen ini adalah operasi modulus. Jadi operasi modulus itu ketika kita punya 4 dibagi 2, itu kan hasilnya bilangan bulat ya, bilangan bulat 2. Ketika kita punya 6 dibagi dengan 2, maka itu juga hasilnya bilangan genap 3. Tapi ketika kita punya bilangan genap 5 dibagi dengan 2, nah hasilnya desimal ya, 2,5. Jadi ketika 5
dibagi dengan 2, itu kan 2, 2, 1. Nah, 2 tambah 2 tambah 1. Nah, 2, kemudian sisa 1. Nah, sisanya inilah yang akan dihasilkan ketika kita menggunakan operasi ini. Contoh ya. Oke. 5 modulus 2. Gitu. Nah, sisanya 1. Tapi kalau ketika 6 modulus 2, sisanya 0. 7 modulus 2, sisanya 1. Nah, begitu. Nah, jadi di sini kalau dia dibagi dengan 2, sisanya 0, berarti dia itu bilangan genap gitu. Ya. Print 10 dibagi modulus 2 ya, 0. Kita print lagi. 9 modulus 2, sisanya 1 ya, dan seterusnya. Kita coba lihat. 8, 7, 6, 5 ya. Nah, bilangan genap itu selalu 0 sisanya ketika dibagi dengan 2. 1, 0, 1, 0, 1. Nah, jadi ini ketika bilangannya genap dia langsung pas. Nah, intinya gitu ya. Kita bisa terapkan di sini. If I dibagi dengan 2 sama dengan 0, maka dia pas. Else print I-nya di sini ya. Print I ya. Nah, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau gunakan continue, let's say continue di sini ya. Nah, gitu. Terima kasih.